Kan dia bilang sampai bilang itu bukan hanya sampah kecil, spring bed pun sampai sana dia. Selamat datang di New Perspective. Ya, ngomong-ngomong juga ini bicara tentang Mataram ini, karena kita tahu Mataram ini kan menjadi ruh dari Provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Dan termasuk kalau saya baca statistik itu Mataram IPM-nya paling tinggi. Ya, ya kemajuan-kemajuan mungkin banyak kita lihat ya berkembang di Kota Mataram. Tetapi di balik itu kan banyak juga persoalan yang muncul ya, misalkan dalam pengelolaan sampah, kemudian kemarin juga kita tahu ada banjir, kemiskinan, kemudian ada masyarakat yang masih minta-minta begitu di jalan. Ini kan beberapa persoalan yang muncul di, ya sebenarnya tidak hanya di Lombok. Ini kan persoalan masyarakat perkotaan lah ya. Ketika Mataram ingin menjadi kota metropolitan misalkan. Ya. Nah, saya ingin mungkin bicara sedikit mengenai sampah ini, Aman. Kita tahu kan kalau nggak salah sebulan tuh berapa ton ya sampah kita di Mataram. Dan eh, program pemerintah provinsi dengan zero waste ya. Saya nggak tahu zero ini kan sesuatu yang mustahil juga ketika zero waste ini apa gitu, sampah pemanfaatan sampah atau limbahnya kan ini yang jadi problem ini. Apakah target pemerintah terlalu tinggi atau justru di masyarakat kita ini yang memang belum belum maksimal persoalan edukasi begitu. Karena saya lihat pengalaman saya di eh, luar negeri ya, di beberapa kota yang saya kunjungi kayak di Berlin, kemudian di New York ya. Mereka kan jumlah turisnya saja misalkan di New York itu 15 juta loh. Nggak ada apa-apanya NTB nih kalau kita bicara turis di New York ya. Tetapi mereka semua teratur, sampah bisa dikelola dengan baik. Ini kita apa kekurangannya di Indonesia ataupun di Mataram lah khususnya di provinsi kita. Ya, berbicara mengenai Kota Mataram. Kota Mataram seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kota Mataram ini merupakan ibu kota provinsi. Iya. Dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya kan, tentunya sebagai kota ya salah satu kota atau satu-satunya kota lah kita bilang sebagai ibu kota provinsi itu menarik minat daripada masyarakat di luar kota. Iya. Untuk urbanisasi lah kita bilang begitu ke kota ya. Ini yang memang menjadi perhatian serius kita juga ya, pemerintah Kota Mataram, bahwa saking menariknya Kota Mataram ini sehingga banyak juga menarik minat masyarakat di luar Kota Mataram untuk untuk tinggal dan beraktivitas di Kota Mataram. Padahal kita tahu Kota Mataram ini kecil, betul lah, kecil. Ini merupakan anak pertama dari Kabupaten Lombok Barat. Dulu gabung Lombok Barat ya. Karena dulu kan tidak ada Kota Mataram. Yang ada itu Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah. Iya, iya. Nah, Kota Mataram sebagai salah satu anak dari Lombok Barat itu memang terbentuk ya karena luasnya lah kita bilang Lombok Barat itu. Karena luasnya sehingga pemerintah pada waktu itu Memekarkan ya berarti ya. Memekarkan wilayah. Ya salah satunya Kota Mataram lah. Iya. Dan permasalahan kompleks di Kota Mataram sampai saat ini memang seperti yang disampaikan tadi itu masalah sampah. Kota Mataram ini menghasilkan sampah itu kurang lebih 340 ton per hari. Per hari. Waduh. Iya, iya. Sedangkan sistem bukan pengelolaan ya, sistem Pengolahan. Sistem pengelolaan, bukan Iya. sistem pengolahan. Iya. Sistem pengelolaan sampah kita di Mataram ini masih memakai sistem angkut buang. Iya, iya, iya.
memang yang terbaru dari Dinas Lingkungan Hidup itu kemarin menghapus semua TPS yang ada di Kota Mataram, menggantikan dengan TPS mobile. TPS mobile ini dump truck itu disediakan di titik-titik tertentu yang ada di wilayah Kota Mataram ini, dan Itu tiap hari tiap hari. harus beroperasi. Iya, dan tadinya roda 3 yang diberikan kepada masing-masing lingkungan untuk membantu mengangkut sampah dari lingkungan ke TPS, sekarang tidak lagi ke TPS, tetapi ke TPS mobile atau mobil truk dump sampah yang disediakan oleh LH, Dinas Lingkungan Hidup, sehingga tidak ada lagi penumpukan yang terjadi di TPS Pinggir-pinggir jalan, pinggir gitu jalan. ya, kita lihat. Nah, itu program terbaru dari Dinas Lingkungan Hidup. Ya, tetapi sarpras atau sarana kita di Kota Mataram itu masih kurang sebenarnya. Lahannya ya. Iya. Sarana dalam arti kendaraannya. Oh, kendaraannya. Ya, Oke. kendaraannya itu masih sangat kurang lah kita di Mataram, karena itu tidak bisa mengatasi secara menyeluruh permasalahan sampah ini. Nah, tentunya pemerintah Kota Mataram dalam hal ini harus berpikir inovatif, harus berpikir bahwa apa yang bisa dilakukan ya untuk mengatasi permasalahan sampah ini ke depannya, ya kan? Karena itu tadi ledakan penduduk di urbanisasi yang terjadi di Kota Mataram, gitu kan, membuat juga atau menimbulkan juga banyaknya sampah yang banyak sampah di Kota Mataram lah kita bilang. Iya, iya. Ya kan? Tapi ada kerjasama nggak ketika bicara pengelolaan ya, termasuk mungkin banyak sebenarnya program-program dari pemerintah, baik itu di provinsi maupun di kota. Ya, dari provinsi itu tadi program zero waste, bank sampah, ya, tetapi ternyata itu tidak mudah maksimal ya, tidak maksimal dan tidak mudah juga kita untuk mengedukasi masyarakat kita akan pentingnya kebersihan. Ya, artinya berarti pemerintah sepertinya jalan sendiri begitu ya dengan programnya, tanpa dukungan maksimal atau kesadaran dari masyarakat. Kelihatannya itu yang terjadi. Karena memang masalah sampah ini adalah masalah kita semua. Bukan masalah wali kota, bukan masalah Dinas Lingkungan Hidup, bukan masalah personal lah kita bilang. Tapi ini masalah kita semua. Ya kan? Ya, tentunya kita harus sama-sama memikirkan bagaimana jalan terbaik untuk mengatasi ini. Saya kemarin sebagai jabatan saya di Ketua Komisi 3, memang kami bermitra dengan Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Terakhir kemarin kami melakukan kunjungan ke Step Park. Itu untuk untuk mengetahui pengolahan sampah menjadi BBM. Di mana itu? Di Step Park. Step Park itu punyanya Sains Teknologi di provinsi. Oh, oke. Ya. Yang di sini ya, di Lombok Barat itu ya, Jalan Bebas. Di Bebas iya. itu. Ya, di situ saya bertemu dengan salah satu pengelolanya lah. Ya. Ternyata pengelolanya itu dari Australia itu. Pengelolanya, ya. Mr. Andrew kalau tidak salah namanya. Saya lupa namanya itu. Tapi sampah dibawa ke sana atau bagaimana? Ya, jadi di sana itu ada alat yang dioperasionalkan, itu nama alatnya itu pirolisis. Iya. Pirolisis. Nah, di pirolisis itu merubah sampah plastik, segala jenis plastik kecuali styrofoam dan itu PVC, ya. Selain itu bisa diolah menjadi BBM. Iya. Tapi memang itu kapasitasnya masih kecil, karena itu masih kita bilang itu masih uji coba lah kita. Udah bilang. Berapa tahun beroperasi? Itu baru saja itu. Iya. Ya, jadi itu baru saja. Saya dijelaskan kemarin oleh pengelolanya bahwa sampah plastik yang di Kota Mataram atau di NTB
itu bisa menjadi bahan bakar solar, Hmm. bahan bakar solar dan beberapa jenis BBM lainnya. Ya tentunya masih butuh proses, ya beberapa proses sehingga bisa dipergunakan. Ini Memang, kerjasama pemerintah ya dengan iya, perusahaan ini. iya, kelihatan seperti itu bahwa pemerintah provinsi inilah mencari peluang-peluang ya inovasi-inovasi Iya, iya. baik itu dari luar ya eh, untuk dibawa ke daerah kita ini ya, sehingga bisa dimanfaatkan dan bisa mengatasi permasalahan sampah ini. Oke, oke. Ya, tapi memang itu masih skala kecil lah. Nah, tentunya di sini kan diperlukan apa namanya? Agresivitas daripada pemerintah sendiri ya Iya, untuk iya. melakukan komunikasi terhadap inovator-inovator tersebut ya agar dari skala kecil itu bisa paling tidak skala menengah maupun skala besar lah kita bilang untuk Iya, iya, iya. mengatasi. Nah, menarik ini persoalan sampah nih, Paman, mengenai kesadaran masyarakat ya. Jadi kalau kita lihat kan masyarakat kita ini memang butuh proses edukasi yang Nah, intensif ya. Karena bagaimanapun ini kan hal baru. Ya, ketika sampah itu dianggap sebuah sampah begitu. Jadi masyarakat kita coba kita lihat nih di beberapa tempat umum ya. ya, Jadi sampah itu seperti ya udah dibiarin begitu saja gitu. Ini menjadi kultur lah. Jadi kadang-kadang ketidakbersihan itu dianggap sesuatu yang lazim gitu. ya, ya, Misalkan di masjid-masjid ya, kalau kita lihat toiletnya kan masih banyak yang tidak terurus begitu. Nah, belum lagi misalkan masyarakat kita membuang sampah di sungai biasanya kan. Nah, saya nggak tahu kan ini harus ujungnya kan ke laut kan, membuat laut kita menjadi oh, rusak ya. Tetapi ya inilah saya melihat ada egoisme masyarakat kita juga. Siapa yang di belakang rumahnya ya dialah yang yang menerima itu kan. ya, 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 Jadi orang yang membawa sampah ya udah kayak gitu. benar, Walaupun ada sih sisi apa ya, sisi mungkin nilai lokalnya lah bahwa itu bisa memberikan makan apa ikan apa ya, tapi saya nggak tahu ini dulu mungkin iya ya nggak berbahaya, tapi sekarang kan banyak sampah ya, plastik, banyak ikan-ikan yang mati apa lah, yang mati gara-gara itu. ya, Ini ya, apa langkah pemerintah ini? Saya kira ini persoalan edukasi juga. ya. Jadi memang karena kompleknya masalah sampah ini, kami di DPRD Kota Mataram kemarin mengeluarkan salah satu perda, ya Perda 1 nomor 2019 mengenai sampah, Iya. sampah ini. Eh, ya dari keluarnya perda kemarin tahun 2019 sampai saat ini memang kami baru melakukan sosialisasi lah ya. Tapi ini yang kami minta dorong terus kepada pemerintah Kota Mataram. Ya apalagi kita di Kota Mataram baru mempunyai pemimpin yang terpilih kemarin Iya. di pilkada tersebut. Ya, kami minta kepada kepala daerah di Kota Mataram untuk bisa mengintenskan ya lebih mengintensifkan sosialisasi akan perda tersebut. Ya karena memang benar masyarakat kita ini kita mau bilang apa ya kesadaran masyarakat kita tinggi iya juga sih tapi kesadaran masyarakat kita rendah ya juga gitu loh maksudnya. Jadi karena Iya. kita di kota loh ya seharusnya kota kita tahu diri kita tinggal di kota paling tidak eh, tingkat IPM kita juga tinggi gitu loh kesadaran Iya. kita paling tidak lebih tinggi lah ya kan kita tahu sekarang di kota-kota besar ya di Indonesia ini memang tidak semua ya tidak semua kota besar juga di Indonesia ini sadar ya sadar tidak semua beberapa kota yang kami lihat yang sudah menjalankan apa namanya kebersihan bahkan pentingnya sampah ini mulai dari pemilahan di rumah-rumah sampai Iya. ke TPS dan TPA itu pulau tetangga kita itu di Denpasar itu sudah kelihatan lah ya. Iya, yang di Ya, Bali ya. yang di Bali itu udah kelihatan lah ya karena mereka daerah wisata. Ini kita juga di Lombok ini pada umumnya kan daerah wisata juga sebenarnya kan. Nah, tetapi kami di secara personal
itu juga tidak tahu permasalahannya di mana ini, apa bedanya kita dari daerah ke daerah tersebut gitu loh. Padahal Secara budaya kita hampir secara mirip ya. budaya kita mirip dan kita mayoritas Muslim di Lombok ini, ya kan kita tahu bahwa di Muslim apa di agama Islam sendiri juga kita diperintah bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman gitu loh. Artinya berarti kalau nggak bersih iman kita belum sempurna, Belum kira-kira sempurna, gitu ya. ya mungkin seperti itu An-nadhafatu minal iman kan. Iya. Jadi Ini yang kita bilang, ini kayaknya bukan apa yang salah ya. Apa kalau kita apa namanya? Mungkin bukan salah ya. Mungkin tapi kurang paham saja lah mungkin ya. atau paham tapi tidak mau Paham melaksanakan tapi tidak kali ya. mengerti gitu. Karena saya lihat apa ya, bisa jadi masyarakat kita kebersihan itu nggak begitu penting. Apa yang menjadi kesederhanaan ya udah dianggap sesuatu yang memuaskan lah begitu iya. kali ya. Nah, iya memang ini yang menjadi kita mungkin ini jadi PR kita bersama lah ya. Mungkin Iya, jadi iya. PR kita bersama ya melalui forum ini ya kami juga menghimbau lah pada masyarakat di Kota Mataram khususnya atau yang menyaksikan Iya. acara podcast ini ya mari kita bahu membahu lah ya. Bahu membahu menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan baik itu di tingkat rumah sendiri, di lingkungan, Iya. ya, apalagi di Kota Mataram, seperti itu. Ya kasihan ketika masyarakat kita yang berada di Muara, Iya, ya, iya. di hilir itu, yang di daerah pesisir, itu setiap hujan, yang Pasti mereka menerima terima ya. berkah sampah, gitu. Iya, iya, iya. Berkah sampah yang numpuk di muara-muara sungai, kasihan kita. Ya kita enggak tahu lah kita mau nyalakan siapa karena sungai di Kota Mataram ini kan terbentang dari Kabupaten Lombok Barat sampai ke Ampenan gitu loh. Ampenan. Ya kan di Tapi sepanjang- kalau di Kalimantan beda loh. Oh, gitu. BD. Jadi kalau ada banjir misalkan ya itu dianggap berkah. Karena sampah yang turun itu kayu-kayu yang bergelondongan itu. Jadi bisa dijual gitu. Kalau kita kan sampah plastik lah Nah ya. itu, ya, saya tadi malam mendapat kunjungan dari salah satu kepala lingkungan yang ada di kota, yang di Ampenan, Iya, di Kecamatan salah satu kepala lembaga lah. Karena sekarang kan kepala lembaga bukan kepala lingkungan, kan? Dia mengeluhkan Pak, masalah sampah ini kami kekurangan armada lah. Ya dia meminta roda 3, ya kan? Meminta roda 3 kepada kami ya, dari Pokir ya untuk membantu di lingkungannya itu masalah sampah untuk pengangkutan oke, sampah. Dia bercerita ketika hujan yang terjadi baru-baru ini ya sampah itu banyak sekali menumpuk. Kebetulan dia itu jadi kepala lingkungan di Muara, di dekat Muara Sungai. Ya, Yang benar-benar ada, ya, berarti salah satu. beliau sangat butuh lah ya. Iya. Bahkan dia bilang itu bukan hanya sampah kecil, spring bed pun sampai sana dia bilang. Iya, iya, iya. Ini kan apa ini gitu loh. Apa ya? Kenapa kita harus membuang itu ke sungai gitu? Iya, iya. Kalaupun memang apa namanya tidak digunakan lagi, mbok ya taruh di apa namanya di kontainer-kontainer ataupun di truk-truk sampah yang mungkin melewati wilayahnya. Jangan dibuang ke sungai lah, masa Iya. spring Malah bed. kalau di luar saya lihat orang nggak malu membuang apa-apa lah yang udah jadi sampah ya, ditaruh di luar, kemudian diambil sama petugas begitu. Bahkan pakaian-pakaian pun kalau di luar itu kalau nggak dipakai ditaruh di luar. Orang mau ngambil silahkan, kalau nggak ya jadi sampah begitu. Kalau di luar negeri saya lihat polanya ya. Iya. Nah itu mungkin ke apa namanya kurangnya pemahaman kita kan akan pentingnya dari kebersihan itu sendiri. Kalau di luar ya kita tahulah masyarakat luar negeri itu memang sudah benar-benar sadar diri lah mereka. Tapi kan kita selalu mengklaim diri kita ini sangat sosial begitu kan. Ya, ya, ya. Cuman kesadaran sosial itu mungkin yang berbeda ya penekanannya. Misalkan kayak di kota lah kita lihat. Ya, mungkin pernah saya diskusi dengan Pak BD masalah Cidomo misalkan ya. Kuda-kuda teman-teman kita ini kan berak dan semua orang harus mencium baunya di Menikmati, aspal kan di jalan begitu. Kenapa enggak misalkan ditampung ya benar-benar diperhatikan supaya orang juga tidak merasa ini begitu. Masa kudanya yang berak satu kota ini yang harus menderita.
Ya, Ini permasalahan mengenai Cidumu, alat angkut tradisional yang ada di Kota Mataram ini pernah juga mencuat dan pernah menjadi bahan diskusi kita juga, kami juga oh di gitu ya. DPRD ya, bahwa waktu itu ya permasalahannya itu tadi apa namanya, kuda-kuda daripada Cidumu ini membuang kotoran di sembarang sepanjang jalan yang dilewati lah, sepanjang Iya, jalan iya. kenangan gitu kan. Jadi ini salah satu alternatif kami dulu ya melarang Cidumu-Cidumu ini melewati jalan protokol ya. Iya. Dan kami mau mengubah sistem angkut daripada Cidumu ini menjadi alat angkut wisata. Oh, oke. Itu sebenarnya waktu itu. Tapi memang sampai saat ini program itu nggak jalan. Saya nggak tahu apa yang salah ini. Ya, karena banyak sekali sebenarnya ide-ide brilian yang disampaikan Dari pemerintah ya. dari pemerintah maupun dari masyarakat gitu ya. Karena kan eh, persoalan-persoalan tidak hanya menjadi perhatian daripada pemerintah kan, tapi juga memang perhatian daripada banyak sekali masyarakat atau tokoh-tokoh kita ya yang paham akan pentingnya semua inilah, Iya. akan pentingnya semua kebersihan ini. Kan? Dan Bisa juga, jadi kena ini mungkin Pak BD, saya lihat persoalan cultural ya. Budaya ini kan persoalan pola pikir juga, bukan hanya persoalan apa event atau perayaan ya, tetapi budaya itu kan pola pikir masyarakat kita. Ketika masyarakat kita menuju transisi ke masyarakat modern, saya kira ini yang menjadi problem begitu. Sulit sekali melupakan tradisi-tradisi yang lama ini. Misalkan kayak yang tadi lah, karena sudah dianggap terbiasa, ya, tidak ya tidak udah bisa. begitu. Padahal kan mobil-mobil angkot juga banyak di sini ya, yang disiapkan oleh pemerintah ataupun kerjasama dengan swasta. Kenapa kemudian masyarakat kita justru masih menggunakan Cidomo begitu beca ini kan? Ya, jadi seperti saya bilang tadi, alat angkut tradisional Cidomo ini ya memang salah satu alat transportasi yang saya katakan itu legend. Iya, Ya, iya. legend sebenarnya ya. Tapi memang ini perlu perhatian khusus pemerintah sebenarnya. Ya, bagaimana alat angkut tradisional yang kita punya Cidomo ini ya mungkin kalau kita mau bilang tidak dibolehkan beroperasional lagi ya sayang ya sebenarnya. Ya sayang. Tetapi kalau mungkin ditransformasikan menjadi alat angkut wisata atau Iya. alat apalah transportasi tertentu lah kita bilang ya, karena ini salah satu kekayaan lokal kita juga ya kan, Yang perlu dijaga yang ya. perlu dijaga ini gitu kan. Tetapi mungkin itu ya perlu diarahkan pada hal-hal tertentu ya, Iya. kayak wisata saya kira. Ya, jadi itu memang harus dikemas sedemikian rupa oleh pemerintah ya, bekerja sama dengan pihak-pihak swasta atau pemerhati-pemerhati pariwisata di sini kan. Iya, iya. Seperti apa sih konsep yang bagus ya untuk Cidomo ini ke depannya. Iya. Karena memang itu tadi saya pribadi karena besar di Kota Mataram dan besar juga dulu menaiki Cidomo ini, jadi saya merasakan kenikmatan yang tersendiri lah ketika kita naik alat angkut Cidomo ini gitu loh. Tapi sekarang memang karena mungkin sesuai dengan perubahan lah ya. Perubahan ya. Tetapi nikmat dari naik Cidomo ini tidak pernah berubah itu loh. Saya menikmati juga sebenarnya, cuman itu tadi kita apakan ini kotoran daripada kuda ini lah ya kan. Iya, Yang saya menarik ini. teringat misalkan kalau di barat itu kan mereka selalu sediakan plastik ya ketika mengajak anjingnya berjalan gitu. Iya. Jadi nggak boleh tai anjing itu dilepas begitu saja, dia kena denda gitu. Dan ternyata masyarakatnya sangat sadar ya. Tapi ya oke lah, saya kira ini persoalan cultural tadi ya, persoalan perspektif masyarakat kita. Termasuk saya ingin kritisi begini, Pak BD, saya lihat kan masalah transportasi ya, kita nyambung sedikit ini. Eh, Orang Sasak ini kan banyak tinggal di kampung-kampung, ya di desa-desa. Nah, karena kita kekurangan transportasi publik, ya, saya melihat ini interkoneksinya sangat terbatas begitu. Bahkan saya nggak tahu ya, ini terminal kita kan seperti angker sekali, takut orang mau ke sana kan. Saya nggak tahu bisa nggak pemerintah ya, kayak misalkan anggaplah meniru Jakarta lah ya, ketika busway sudah berjalan, ya, masyarakat kita dari Lotim ataupun dari Sumbawa bisa connect begitu kan. Ketika dia mau ke Mataram ini kan pasti lebih murah lah biayanya kan.
Daripada sekarang kita lihat sistem transportasi kita sangat amburadul. Ya. Semua kan ini punya pribadi masing-masing kan, yang saya nggak tahu masalah aturannya. Ini kan mobil pribadi masing-masing, ya. Misalkan orang membuat merek apa gitu kan, Hamzan Wadi apa, Husnan Wadi gitu kan, apalah merek Engkel-engkelnya. engkel-engkelnya gitu. Ya. Nah, mereka berkompetisi dan tidak ada yang mengatur, saling salib, saling ini. Ini terjadi ya, kalau saya melihat sendiri ini mungkin terjadi karena perubahan lah ya, perubahan globalisasi itu zaman ini lah, ya kan. Iya. Kalau dulu saya ingat sekali ketika masih masa-masa di sekolah menengah, ya kan, ketika alat transportasi pribadi itu sangat jarang sekali dan mahal pada waktu itu. Kita bilang Iya. mahal lah, Iya. ya kan, walaupun ada tetapi mahal dan susah waktu itu ya. Tidak semudah sekarang ini kita membeli motor dan mobil. Kalau dulu memang benar-benar kalau tidak ada uang ya tidak bisa kita beli itu motor itu. Jangan motor, sepeda saja susah sekali waktu itu. Iya, iya. Susah kita beli maksudnya, bukan tidak ada, susah. Jadi dan saya ingat di waktu itu transportasi di Kota Mataram, transportasi publik atau lebih dikenal dengan Bemo Kuning waktu itu sangat banyak sekali dan penumpangnya juga banyak. Banyak ya. Banyak juga penumpangnya. Nah, tapi ini yang saya bilang, ini ada apa ya, satu transformasi kemudahan yang diberikan oleh dealer-dealer ya, dealer-dealer iya, iya. ya kan, untuk memiliki salah satu kendaraan pribadi baik itu motor maupun mobil. Kan sekarang ini diberikan kemudahan-kemudahan oleh leasing-leasing yang ada ini. Walaupun nggak ada modal bisa Nggak ngambil ada gitu modal ya. bisa dapat motor sekarang. Jadi Iya, mungkin iya. itu yang membuat masyarakat juga berpikir kalau punya motor sendiri lebih efektif lah, Iya, efisien lah ya, daripada nunggu di jalan, nunggu kendaraan umum lewat, Iya. mau kemana-mana, ya kan. Padahal lebih aman lah Padahal transportasi sebenarnya publik kan. iya lebih aman dan lebih murah sebenarnya. Iya, ya anggaplah kan? kalau satu keluarga berapa orang misalnya. Iya. Nah ini yang menjadi apa ya? Menjadi mungkin pemikiran juga lah ke depannya ya, bahwa Kota Mataram sebelum seperti Jakarta maupun kota-kota besar lainnya dan pasar yang tingkat kemacetannya sudah tinggi, memang di Kota Mataram atau di NTB ini pada umumnya saat ini memang belum kelihatan kemacetan. Belum kelihatan ya. Belum kelihatan kemacetan yang terjadi ini seasonal lah kita bilang gitu Iya, ya kan. iya, iya. Ketika kalau dulu Lebaran ya kan, hari Lebaran, kalau ketika ada orang nyongkolan itu kan, itu baru terjadi kemacetan lah. Artinya mungkin nggak terlalu dibutuhkan berarti ya transportasi publik ini. Iya, jadi mungkin itu salah satu salah satu apa kita Alasan bilang ya, masyarakat alasan ya. lah ya, alasan oleh masyarakat kita ini, bahwa karena mereka membutuhkan efektivitas dan efisiensi yang cepat, tepat, maka mereka beralih dari transportasi umum menjadi ke transportasi pribadi. Iya, Ya kan? iya. Ya, Karena motor ini ya. iya, karena Beda cerita kemudahan kalau ya. mobil kan. Kalau mobil mungkin lebih mahal lagi ya. Lebih mahal ya, kemudahan Bensinnya kita apa ini. kemudahan masyarakat kita mendapatkan alat transportasi tersebut gitu loh. Ya. Iya, iya. Dan utamanya memang kalau dulu alat transportasi kita tidak connect juga ke dusun-dusun atau ke desa-desa. Iya, iya. Ya, tidak semua connect itu. Mereka harus pindah dari yang tadi kita sebutkan engkel itu hanya di jalan utama, kita turun di percabangan jalan, sehingga naik transportasi yang lain lagi, bemo kecil atau bemo apa istilahnya, apa ya, bemo kota itu loh. Iya, iya. Bemo kota yang ke pasar itu dulu kan seperti itu dia. Dan salah satu juga alat transportasi yang sangat diminati dulu ya Cidomo itu. Cidomo ya. Iya. Sebenarnya terobosan kelompok-kelompok pengusaha lumayan sebenarnya ya, dengan adanya Grab, dengan adanya Gojek ya. Iya. Kalau saya lihat di negara-negara besar juga sama. Ini kan idenya dari ya kayak dari Malaysia, kemudian kalau di US itu apa istilah, bukan Grab namanya, tapi ada juga Transportasi itu, online dan gitu ya. itu langsung dipotong dari rekening kita kalau itu. Jadi Iya. kita nggak perlu bawa uang, bawa ini, langsung ketika kita memesan, dia langsung potong langsung dari rekening kita. Ya, ini juga salah satu perubahan yang terjadi ya, kayak modernisasi yang terjadi di daerah kita di dunia ini pada umumnya, bahwa
Kalau dulu ya sama seperti HP lah, kita tidak tahu itu alat komunikasi HP ini seperti apa, tahunya kita Iya. telepon rumah itu pun tertentu kan. Nah tetapi dengan semakin modernnya zaman ini globalisasi, sehingga alat transportasi pun sekarang sudah semakin mudah, Iya. ya kan, sudah mudah ya dengan adanya beberapa transportasi online yang kita sebutkan tadi, yaitu Grab, Gokar dan lain sebagainya. Ya kan, ini juga memang perubahan-perubahan positif lah saya bilang seperti itu, karena sekarang transportasi publik itu tidak dimiliki oleh satu pribadi maupun perusahaan. Iya. Nah, tetapi sekarang malah lebih canggih, perusahaan itu bisa memperkerjakan siapapun yang mau Siapapun, ya. bergabung di di perusahaan mereka tadi itu Iya. sebagai kendaraan pribadinya itu dipakai menjadi transportasi publik online Iya, tadi. iya, Dan iya. ini salah satu hal yang positif lah kita bilang, karena kita sama-sama tahu lah bahwa tingkat kesulitan untuk mencari satu pekerjaan itu susah sekali. Susah sekali ya. Apa yang pekerjaan tidak semua tersedia lah kan. Nah jadi Iya, ini salah satu alternatif lah kita bilang begitu, bahwa Iya. transportasi online ini bisa mengurangi lah tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran, di Kota ya. Mataram. Walaupun hanya sekarang mungkin udah selompok ya yang ada Grab ini ya. Sekarang mungkin sudah selompok. Kalau dulu kan baru-baru itu hanya sekitar Kota Mataram saja. Iya. Kayaknya udah mulai ini dan harus kayaknya di semua Iya. daerah ya. Dan ini mungkin juga jadi perhatian dari pemerintah kita, bahwa apa sih konsep yang tepat ya untuk menghadapi perkembangan Iya. daripada teknologi dan transportasi ini tentunya ya kan. Iya, artinya kan bisa jadi ketika itu menjadi sebuah pekerjaan. Banyak kan masyarakat kita yang belum mampu nih. Ya bisa saja pemerintah itu daripada kemudian mengeluarkan dana besar untuk pengadaan transportasi publik begitu ya. Bisa aja dikasih stimulan masyarakat kita kan. Udahlah, kamu juga ini menjadi pekerjaan Subsidi, kamu gitu. Ya, Daripada mungkin dia betul. kayak melihara sapi, kambing gitu. Udah hasilnya kecil gitu kan, dibanding ini kan mobilitas tiap jam kan. Iya, memang kemarin saya ya sering juga sih menggunakan transportasi online seperti ini, dan sering komunikasi juga dengan pelakunya. Mereka bilang hasil yang mereka dapatkan dari transportasi online ini itu lumayan lah untuk menopang kehidupan mereka. Kehidupan mereka ya. Baik itu untuk setor mobilnya kalau mereka kredit kan, dan juga untuk Iya. kebutuhan mereka sehari-hari itu menopang. Tapi ya sekarang ini balik lagi ketika keadaan negara kita ya dampak daripada Covid ya. COVID ini membuat ya mereka juga tingkat penghasilan mereka juga menurun gitu loh. Iya. Malah nol, ada yang nol lagi gitu karena Kasihan juga ya. kasihan juga. Nah ini yang terjadi memang saking besarnya dampak daripada COVID ini, sehingga berbagai sektor itu terdampak, Mengalami dampak ya. Mengalami dampak. Sebelum kita bahas COVID sedikit ini Pak Bede, saya ingin masalah air bersih ya. Air bersih di daerah kita ataupun di Indonesia ini kan masih sangat langka. Padahal kalau kita melihat negara-negara maju ini kan air bersih itu selalu ada ya, dan langsung bisa diminum. Ya misalkan kayak sekelas ya New York, Berlin dan kota-kota besar lainnya, orang dari keran itu bisa langsung diminum begitu. ya. Nah, kita di Indonesia ini kan biaya cukup mahal loh. Kalau kita pikir-pikir ya, bayangkan kalau satu hari ya, kita mengkonsumsi narmada saja ya dengan harga sekian. Ini tiap hari loh, misalkan kalau kita butuh ya, berapa banyak kita habisin uang. Kenapa kemudian pemerintah kita tidak mencoba untuk itu? Misalkan kayak Lombok. Lombok ini kan saya kira airnya nggak sesulit di Kalimantan lah, karena banyak zat kapurnya kalau di Kalimantan kan, dan biaya pengolahan juga besar. Di Lombok ini kan udah air jernih sekali. Dulu saya ingat di kampung itu ya kita langsung minum aja di sumur kita kan. Ya. Nah sekarang kita nggak berani begitu. Kenapa pemerintah justru tidak melakukan terobosan kan? Orang mandi bisa langsung minum gitu.
Ya, terkait masalah kesediaan air, ketersediaan air minum, ya, air bersih lah di Pulau Lombok ini. Ya, ini apa ya kita mau bilang? Ini sebenarnya sudah menjadi perhatian daripada pemerintah. Karena kita di NTB ini sudah ada salah satu perusahaan, ya, perusahaan daerah air minum itu Giri Menang, yang memang apa namanya, memang mempunyai visi dan misi bahwa nantinya air PAM, ya, air PAM ini atau air PDAM. PDAM ini ya bisa dikonsumsi oleh pelanggan juga. Kapan itu rencananya tuh? Ah, ya, ini kalau tidak salah itu kemarin kita sempat terakhir komunikasi sama direkturnya waktu itu. Dia bilang memang ini masih diupayakan secepat mungkin lah. Karena ketersediaan air bersih saat ini mengalami defisit yang cukup signifikan. Di Lombok ini. Di Lombok ini. Nah, beliau bilang bahwa saat ini pemerintah sedang menyiapkan salah satu bendungan yang ada di Lombok Barat itu untuk menjamin ketersediaan air bersih itu nanti tidak lagi kekurangan. Ya. Iya. Nah, permasalahan yang terjadi kemarin saking banyaknya pertumbuhan rumah tinggal Iya. yang ada di Kota Mataram ini, ya maupun di Lombok ini pada umumnya, itu mengakibatkan debit air yang Menurun lah ya. ya tersalur ke rumah-rumah itu, ke rumah tangga itu menjadi turun, ya. Ini yang menjadi permasalahan juga, bahwa pemerintah Kota Mataram, ya, khususnya pemerintah Nusa Tenggara Barat pada umumnya, ya, harus menyiapkan menyiapkan sarana dan utilitas yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan kedepannya, terutama di ketersediaan air bersih. Ketersediaan air ya. Ya, saya kira ini saya bukan ahli air ya, tapi yang saya amati nih di beberapa titik air itu berhamburan Ya. dan terbuang begitu saja. Misalkan kalau kita ke daerah bagian Suela ke atas ya, sebelum Sembalun itu kan air sungainya jernih ya, terbuang begitu saja. Tetapi misalkan beberapa kilo dari sana ada daerah kering memang. ini karena kayaknya belum kita manfaatkan teknologi kali ya. Ya memang itu tuntutan. Itu yang saya lihat. Itu tuntutan memang dari pemerintah, ya, dari pemerintah itu untuk bisa untuk bisa membuat satu perencanaan lah, ya, perencanaan dan juga persiapan. Ya kan kita tidak bisa sekarang berpikir bahwa apa yang ada sekarang ini akan tetap ada ke depannya. Iya. Ya kan, mungkin hal-hal itu yang menjadi perhatian daripada pemerintah kita ini, bahwa apapun ketersediaan kebutuhan pokok lah kita bilang, karena air ini salah satu kebutuhan pokok, ya, itu bisa dipikirkan lah, kita pikirin perencanaan apa sih ke depannya agar ketersediaan air bersih ini tetap terjamin, tetap ada di daerah kita ini. Memang saat ini kita masih mempunyai beberapa wilayah yang tanamannya atau hutannya masih rimbun lah kan. Tapi kan kita tidak tahu ke depannya, ya, ke depannya seperti apa kan, apakah sumber-sumber air atau mata-mata air yang ada di Pulau Lombok ini masih tetap ada ke depannya kita nggak tahu kan, Atau mengalami defisit ya. iya, apakah itu semua mata air akan Faktor tetap seperti cuaca itu atau apa, ya. Ya, salah satu contoh yang terjadi di Bima lah, ya kan. Kalau dulu di Bima itu tidak pernah banjir, kita dengar kan. Iya. Malah debit airnya sangat kurang gitu loh. Tetapi sekarang ini Bima itu sering sekali terjadi banjir. Iya ya. Kan banjir. ini apa yang sebenarnya yang terjadi kan gitu loh. Memang kita tahu program
program pertanian jagung Iya. ya di wilayah Bima saat ini memang sedang digalakkan oleh pemerintah setempat. Ini terjadi perubahan yang tadinya itu gunung itu ada tanaman-tanaman kayu ya dan sebagainya, sekarang sudah berubah menjadi ladang jagung. Dan jagung butuh air yang Dan banyak. jagung sebenarnya jagung bukan butuh air yang banyak ya kalau jagung itu sebenarnya, ya kan? Nah, tetapi mungkin karena perubahan itulah perubahan eh, ekosistem lah kita Iya, bilang, iya. ekosistem yang terjadi di wilayah tersebut ya, yang tadinya hutan dibersihkan menjadi jagung, sehingga debit air yang turun ketika hujan tidak bisa ditampung Iya, oleh iya. jagung itu, karena kita tahu jagung ini kan dia tanaman merambat ya, kita bilang apa istilahnya, akarnya itu akar serabut ya, Iya. akar serabut bukan akar tunggal, Dan jadi dia harus ada air pada masa tertentu ya. ya pada saat itu harus ada air itu Harus Pak. ada Jadi air ya. begitu curah hujan tinggi di Bima itu sehingga tanah itu gembur dan jenuh ya, air itu mengakibatkan banjir lah kan, atau mungkin seperti itu ya. Saya juga nggak gitu juga ke perubahan yang Ya, terjadi tuh. salah Kalau satu ini nanti di salah satu faktor lah ya. saring aja ya, salah satu faktor mungkin ya. Makanya kalau Pak Anies kan idenya normalisasi sungai ya, kalau beliau kan. Ya kalau kita Atau naturalisasi ya. kalau kita berbicara sungai, memang udah saatnya mungkin sebelum kejadian Jakarta menimpa di Kota Mataram ini, ya pemerintah Kota Mataram kita minta lebih lebih waspada, lebih awas lah ya Iya, iya. mengenai perencanaan das, terutama daerah aliran sungai ini ya, karena kalau tidak salah ini sekitar 6 sungai besar mengalir di Kota Mataram ini ya kan, yang muaranya itu di pantai Kota Mataram yang sepanjang 9 kilometer itu. Iya. Kedepannya mau diapakan gitu loh, apa yang bisa kita kemas ya, apa yang bisa kita kreasikan ya, ciptakan di sepanjang daerah aliran sungai itu, sehingga bisa ya paling tidak kalau sampahnya tidak bisa kita bukan sampah ya, jadi kita buat tempat-tempat menarik lah sebenarnya di daerah-daerah aliran sungai ini kan. Iya, kalau di luar negeri kan mereka 4 musim ya. Ada yang musim kemarau, ada musim hujan. Jadi mereka ketika musim hujan memang ditampung beneran Airnya air itu, dan mereka nggak boleh mandi 3 kali ya. Sekali mereka mandi. Itu kalau orang luar itu saking dia benar-benar menghadapi krisis gitu kan. Nah di sini mungkin nggak tahu juga ya, ketika ekosistem kita sudah berubah, tatanan sosial kita berubah, mungkin ya pemerintah perlu punya strategi lah untuk ya, menghadapi itu yang kami bilang bahwa pemerintah harus memikirkan ke depannya itu seperti apa Iya, ya, permasalahan ketersediaan air ini terutama ya. Jadi jangan sampailah seperti di luar negeri nih, yang tidak bisa airnya mandi 3 kali sehari, yang tidak bisa minum setiap kali gitu iya, kan. Ya walaupun aturan kita minum itu harus 8 liter sehari ya kalau tidak salah ya. Ya kan? Jangan sampai kita nanti tidak bisa minum 8 liter sehari. Mungkin hanya 8 cangkir sehari, kan susah juga kita ke depannya gitu. Ya, jadi ini merupakan salah satu tantangan dari pemerintah juga kan, karena aturannya semua bentuk kekayaan negara ini memang diperuntukkan sebesar-besarnya